Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai lakon pewayangan. Kali ini kita akan membahas tokoh kita ini, Raden Baroto. Ini nanti kita kupas mengenai lakon Babat Ngastina atau berdirinya negeri Hastinapura. Nah, Raden Baroto, menurut saya wayang Raden Baroto wujudnya seperti ini. Namun sebenarnya tidak ada wujud wayang bakunya, bisa pakai wayang yang lain, monggo. Tapi kalau dari sisi saya pada saat saya mencorek ini, memang saya angen-angen ini wayang Raden Baroto. Jadi gelungnya itu pakai gelung gimbal seperti ini, seperti Jayadratha. Terus wajahnya itu agak longok gitu, agak ndangak, menandakan bahwa dia itu punya kekendelan, punya keberanian. Terus karena ada satu versi pakem atau sanggit yang menyampaikan bahwa Raden Baroto ini adalah anaknya Dewa, putranya Bathara Gana atau Ganesha. Maka di sini saya kasih ini sampur ini sebagai menunjukkan bahwa dia itu seorang satrio titising dewa itu. Namun di dalam literatur yang lain juga disebutkan bahwa Raden Baroto atau begitu menjadi raja Ngastina itu bergelar Maha Prabu Baroto. Dia bukan putranya Bathara Gana, tapi putranya Prabu Dusmanta dan Dewi Sakuntala. Nah, jadi beda lagi. Nah, loh, terus yang benar yang mana? Ya menurut saya semuanya benar. Loh, kok bisa? Iya, karena di jagat pewayangan itu ada ruang yang memang memberikan ruang untuk imajinasi untuk mewujudkan banyak versi. Kenapa demikian? Karena mengenai lakon detailnya itu tidak tertulis detail seperti di Mahabharata atau mungkin di Ramayana. Jadi hanya berisi silsilah-silsilah gitu. Sehingga pada saat mau menyampaikan lakon di dalam silsilah itu, di mana acuannya hanya silsilah, tapi apa yang terjadi di dalamnya itu nggak ada, sehingga para dalang bisa berkreasi atau bisa membuat sanggit lakon tersendiri gitu. Contoh lagi misalnya ini yang di era Mahabharata, di era Mahabharata. Umumnya yang kita tahu di pewayangan Jawa itu Raden Samba mati di tangan Prabu Sitijo atau Buma Narakasura atau Buma Narakasura di lakon Gojali Suta. Namun ada juga literatur lain yang menyebutkan bahwa di era Mahapralaya setelah Bharatayuda Jayabinangun yang pernah kita singgung pada saat mengupas Begawan Narayana itu Raden Samba masih hidup. Terus ada lagi juga lakon tentang Yamawidura. Yamawidura itu adiknya Prabu Pandu atau juga termasuk adiknya Adipati Dastarastra. Yamawidura itu adalah pamannya Pandawa dan Kurawa. Nah, ada sanggit yang menceritakan bahwa Yamawidura gugur di tangan Sengkuni pada saat Bharatayuda Jayabinangun. Sebelum lakon Sengkuni beset, Sengkuni mabek senopati, yang maju sebagai senopatinya Pandawa itu Yamawidura, dan Yamawidura gugur. Itu. Nah, terus ada juga sanggit yang menyatakan bahwa setelah Bharatayuda, Yamawidura masih hidup. Artinya Yamawidura itu nggak gugur di Bharatayuda. Itu juga ada. Monggo, semuanya benar.
Untuk hal-hal yang sifatnya banyak versi seperti itu kita tidak perlu perdebatkan. Namun daripada digunakan untuk berdebat, alangkah baiknya jika digunakan untuk menangkap hikmah atau esensi dari lakon itu. Itu menurut saya lebih berguna daripada berdebat, oh yang benar ini, itu salah, yang ini nih. Wah, itu repot. Tapi memang kalau sudah lakon itu sangat jelas dan suatu tokoh itu juga jelas silsilahnya, ya sebaiknya jangan diperdebatkan. Misalnya Gatotkaca itu anaknya Werkudara, ya nggak usah berdebat kalau Gatotkaca itu anaknya selain Werkudara atau anaknya siapa itu, ya malah kacau itu. Jadi kalau yang sudah pasti ya sudah, tapi kalau ranah belum pasti, anggap aja itu suatu kreativitas, suatu keberagaman yang justru menjadikan warna wayang itu semakin menarik, dunia wayang semakin luar biasa kompleks dan penuh pesan-pesan moral yang bisa diambil saripatinya itu. Nah, seperti halnya ini lakon Raden Barata ini. Literatur itu juga ada yang menyebutkan bahwa Raden Barata ini adalah putranya Prabu Duswanto dan Dewi Sakuntala. Nah, siapa Dewi Sakuntala itu? Dewi Sakuntala itu diasuh oleh Resi Kanwa. Dia itu merupakan anak dari Dewi Menakawati dan Begawan Wiswamitra. Tuh, ada literatur yang menyampaikan itu. Dewi Sakuntala itu anaknya Dewi Menakawati dan Begawan Wiswamitra. Sementara Prabu Duswanto itu adalah anaknya Prabu Puru dengan Dewi Kosalyapati. Nah, makanya ada pocapan kalau di jejernya Prabu Duryudana itu kan ada Puru Janggala. Nah, Puru itu nama raja terdahulu. Misalnya kita sekarang menyebutnya, oh ini Brawijaya gitu. Lah, Brawijaya itu adalah nama gelar raja terdahulu kayak gitu. Nah, Puru itu juga nama raja itu. Nah, Puru itu punya saudara yang namanya Druhyu dan Anu. Nah, Prabu Puru itu adalah putranya Prabu Yayati dengan Dewi Sarasmita. Nah, itu. Nah, Prabu Yayati itu juga punya istri yang namanya Dewi Dewayani yang menurunkan Wangsa Yadu dan Tursawu. Wangsa Yadu itu atau disebut bangsa Yadawa itu nantinya menjadi cikal bakal Mandura. Makanya di lakon Mahapralaya itu curesing bangsa Yadawa itu maksudnya Wangsa Yadu atau Bani Yadu. Bani atau keturunannya Yadu. Yadu itu adalah putranya Prabu Yayati dengan Dewi Dewayani. Sedangkan Prabu Yayati dengan istrinya yang bernama Dewi Sarasmita itu menurunkan Trahngastino yang namanya Prabu Puru. Nah, Prabu Yayati itu merupakan putra dari Prabu Nohusa. Prabu Nohusa punya istri namanya Dewi Priyambada. Itu punya anak yang pertama itu Yati, itu menjadi seorang Brahmana. Sehingga kepemimpinan kerajaannya dipegang oleh Prabu Yayati. Tuh. Nah, jadi Prabu Yayati itu adalah putranya Prabu Nuhusa. Nah, itu. Prabu Nuhusa itu terahnya Sanghyang Candra atau Bathara Candra. Nah, Bathara Candra itu masih keturunannya Sanghyang Ismaya. Nah, jadi
literatur ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, kembali lagi ke Prabu Barata ini. Nah, Prabu Barata ini merupakan putra Prabu Duswanta. Nah, Prabu Barata ini juga punya istri namanya Sunanda Dewi atau Sunanda Dewi, itu menurunkan raja-raja besar ya tetap di Ngastina yang namanya Mahaprabu Bimanyu. Mahaprabu Bimanyu itu terus menurunkan keturunan raja-raja penerusnya yang bernama Mahaprabu Hasti. Makanya ada sebutan Hasti Murti. Nah, pada di pocapannya Prabu Duryudono. Nah, nama Hasti atau nanti juga menjadi negeri Hastinapura itu merupakan nama raja Mahaprabu Hasti. Mahaprabu Hasti itu turun terus. Dia itu menurunkan Mahaprabu Samburana. Nah, Mahaprabu Samburana itu punya istri namanya Dewi Topati. Dewi Topati dengan Mahaprabu Samburana menurunkan raja negeri Hastinapura yang bernama Mahaprabu Kuru. Karena itu perang Baratayuda itu terjadi di Tegal Kurusetra. Kuru itu namanya darah, yaitu Mahaprabu Kuru. Setra artinya pakuburan atau pemakaman. Jadi bisa aja dimaknai bahwa perang Baratayuda Jaya Binangun itu terjadi di padang yang luas atau di tempat pategalan yang sangat luas, yang itu nanti menjadi pakuburannya Trah Kuru itu. Nah, Mahaprabu Kuru itu punya istri namanya Dewi Yomodi. Dewi Yomodi itu putrinya Bathara Yamadipati. Nah, Bathara Yamadipati dengan Dewi Mumpuni punya anak namanya Dewi Yomodi yang merupakan permaisurinya Mahaprabu Kuru. Nah, Mahaprabu Kuru itu punya anak namanya Mahaprabu Pratipa. Nah, Mahaprabu Pratipa ini dengan istrinya yang bernama Dewi Sunanda itu memiliki anak perempuan dua, Dewi Dewapi dan Dewi Bahlika, dan seorang putra namanya Sentanu, Mahaprabu Sentanu. Sehingga berikutnya yang menurunkan Trah Ngastina yang menjadi raja-raja Ngastina selanjutnya atau Raja Hastinapura selanjutnya adalah Mahaprabu Sentanu. Nah, Mahaprabu Sentanu dengan istrinya Dewi Gangga atau Dewi Gangga punya anak namanya Raden Dewabrata atau pada saat sudah sepuh bernama Begawan Bisma. Nah, Begawan Bisma wadat, dia tidak punya turun sehingga Trah Ngastina udah pogok di situ. Sebenarnya juga Mahaprabu Sentanu itu punya istri yang lain, yaitu setelah berpisah dengan Dewi Gangga, dia memperistri tilas randane Begawan Parasara yang bernama Dewi Durgandini atau kakak kandungnya Prabu Matswapati Raja Wirata. Nah, pada saat kemarin kita membahas lakon Wirataparwa kan beberapa kali kita singgung mengenai Dewi Durgandini. Nah, Dewi Durgandini dengan Prabu Sentanu itu Ratu Ngastina punya anak namanya Citragorda dan Wicitrawirya. Dua anak laki-laki. Namun dua anak laki-laki ini keturunannya Prabu Sentanu meninggal pada saat mereka belum memiliki keturunan, artinya wafat dalam usia muda. Sehingga sebenarnya yang menjadi Trah keturunannya yang harusnya menjadi Raja Ngastina menurut Trah Pancerwali itu harusnya
Raden Dewobrata atau Begawan Bisma. Tapi karena sudah bersumpah wadat, maka Bisma tidak mau menjadi raja, dan berikutnya kerajaan Ngastina geser kepemimpinannya dipegang oleh Prabu Abiyasa atau Prabu Kresna Dipayana, yang notabene Prabu Abiyasa itu adalah Trah Saptawarga, bukan Trah Ngastina. Nah, di situ mulai geser, sehingga pada saat misalnya Pandhawa atau Kurawa mengklaim sebagai pemilik Ngastina, Kurawa mengklaim sebagai pemilik Ngastina, sebenarnya juga nggak berhak. Kenapa? Karena sebenarnya Ngastina itu miliknya Begawan Bisma. Itu mengenai silsilah Trah Ngastina. Nah, kembali ke lakon tokoh ini, Raden Barata. Jika kita merunut lakonnya Raden Barata berdasarkan istilah silsilah tadi itu, bisa saya katakan saya belum menemukan lakonnya. Mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Yang pernah saya tonton, yang pernah saya ketahui adalah Barata ini merupakan putranya Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Loh, lantas kaitannya dengan Trah Ngastina gimana? Begini, dahulu itu kan yang istilahnya menyebut anak itu kan tidak harus anak kandung. Dulu itu murid juga bisa disebut anak. Makanya di dalam Sanggit pada saat Permadi atau Raden Janaka atau Bratasena Werkudara itu ketemu Begawan Bisma, ketemu Begawan Durna, ketemu gurunya, kan Begawan Durna juga bisa menyebut putraku, anakku ngger gitu. Kan bisa. Jadi kata anak di era pewayangan itu bisa berarti betul-betul anak kandung atau murid. Nah, anggap aja kita gini, Raden Barata ini anak kandungnya Prabu Duswanta dengan Dewi Sakuntala. Mungkin, tapi dia itu menjadi muridnya Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Bisa jadi begitu. Itu. Nah, benar tidaknya saya kurang tahu. Cuma supaya lakonnya Barata dan Prabu Duswanta dengan Bathara Gana ini nyambung, ya saya anggap ini versi saya. Mohon maaf sekali lagi yang belum tentu benar. Lawang saya ini juga masih belajar, apalagi ini lakon-lakon yang lama ini kan juga jarang dipentaskan. Menurut pemahaman saya, sekali lagi mohon maaf jika keliru, Raden Barata adalah anak kandung Prabu Duswanta dengan Dewi Sakuntala, dan dia menjadi anak murid Bathara Ganesha atau Bathara Gana. Itu seperti Anoman yang merupakan anak kandungnya Dewi Anjani dan Bathara Guru. Dia diangkat menjadi muridnya Bathara Bayu, dan Bathara Bayu menyebut anak Anoman itu anak, putrane Bathara Bayu. Werkudara juga begitu. Bratasena, dia punya nama Bayu Siwi. Bayu itu Bathara Bayu, Siwi itu anak. Padahal belum tentu juga demikian, walaupun ada Sanggit yang menyatakan bahwa Bratasena itu anaknya Bathara Bayu. Nah, saya tidak mau terlalu dalam di dalam hal itu. Sekarang kita fokus ke ini, Raden Barata ini. Jadi sekali lagi menurut pemahaman saya, mohon maaf jika keliru, Raden Barata adalah anak kandungnya Prabu Duswanta dengan Dewi Sakuntala, dan dia menjadi muridnya Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Bathara Ganesha itu dewa yang berkepala gajah.
Itu Ganesha kan gitu namanya. Itu menjadi lambang di perguruan tinggi tempat saya dulu kuliah, yaitu Institut Teknologi Bandung. Itu tempat saya kuliah dulu, ITB. Itu lambangnya Dewa Ganesha itu atau Ganesha. Tuh. Nah, Raden Baroto ini di hadapan Dewa Ganesha dia merasa bahwa dia itu malu. Malu kenapa? Loh kok malu? Iya, karena Baroto itu gimana ya? Putra-putra dewa yang seangkatan Baroto seperti Citragoda, Bathara Citragoda, Bathara Citrawirya, Bathara yang lain, Brahmana, Brahmani dan yang lain-lain itu punya prestasi yang mumpuni. Jadi punya suatu wujud bahwa dia itu betul-betul unggul. Tapi Baroto merasa dia belum unggul. Dia merasa bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dia belum menjadi raja. Dia belum mendapatkan sesuatu nama yang membanggakan. Itu merasanya si Baroto ini. Sehingga dia menghadap orang tuanya Bathara Ganesha itu. Loh ini apa intinya itu dia gini, intinya dia itu memojokkan lah. Loh ini salah siapa? Apa salah saya atau salah sesepuh atau orang tua atau Bathara Ganesha? Jadi nutuh gitulah. Wong anaknya dewa ilmu, jadi Bathara Ganesha itu adalah dewanya ilmu pengetahuan. Segala macam ilmu ada di Bathara Ganesha. Dewane ngelmu kok ora dadi apa-apa. Jadi itu ibaratnya analogi sekarang itu ibaratnya keluarganya orang pinter atau orang berpendidikan tinggi, banyak ilmunya, tapi kok nggak sukses, kok nggak kaya, anggap aja begitu. Kenapa? Karena banyak orang mendefinisikan keberhasilan, kesuksesan itu dengan kekayaan. Padahal itu ya, mohon maaf, itu definisi yang analogi atau perumpamaan atau perimbangan yang menurut saya nggak tepat. Namun pemikirannya si Baroto, lak wong pinter atau orang yang banyak ngilmunya, dia itu harus tampak keberhasilannya di dalam wujud apa? Di dalam wujud kesuksesan, kelungguhan atau sifatnya itu harta atau kedudukan sebagai raja. Gitu. Itu Baroto. Jadi Baroto itu betul-betul ingin menunjukkan, aku bisa, aku nggak kalah sama anak-anak dewa yang lain gitu. Jadi dia itu ingin menunjukkan bahwa dia juga bukan biasa-biasa saja, dia bisa menunjukkan bahwa dia itu orang hebat. Itu. Nah, kebetulan juga pada saat itu Kahyangan geger. Kenapa? Karena atmosfer atau hawa di Kahyangan itu rasanya gatel, bikin gatal. Artinya ada hawa yang jadi penyakit lah, penyakit gatal. Dan setelah ditelusuri oleh para dewa, sumbernya adalah tanaman ingas atau pohon ingas, pohon beracun yang punya efek gatal di hutan ingas yang jumlahnya ada 4 di 4 titik. Pohon ingas jumlahnya 4 titik, 4 di setiap pojokan hutan itu, dan itu pohonnya besar. Di situ Bathara Guru membuat sayembara, sopo atau siapa saja yang bisa membabati hutan itu dan merobohkan pohon ingas itu sehingga tidak menyebabkan Kahyangan gatal, maka hutan yang telah dibabati itu akan menjadi negara dan menjadi kekuasaan orang yang telah berjasa membabati hutan itu. Jadi sopo sing iso mbabati alat ingas itu
dia yang berhak memiliki wilayah itu untuk dijadikan kerajaan. Dan Barata mupuh sayembara itu. Dan dia didukung oleh Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Nah, berbagai ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh Raden Barata dan dia punya penawar dari rasa gatal itu, sehingga dia tidak merasa gatal pada saat membabati pohon-pohon di hutan itu. Lebih-lebih pada saat Triwikrama, Raden Barata ini bisa berubah wujud menjadi gajah putih. Kenapa? Karena dia putranya Bathara Ganesha, dewane ilmu pengetahuan yang kepalanya gajah. Jadi ini jika Triwikrama bisa beralih rupa menjadi gajah. Dengan wujud gajah itu, maka hutan itu dibabati. Nah, begitu pohon ingas yang di pajupat atau istilahnya di pojok-pojokan hutan itu dibabati dan roboh, ada keanehan bahwa pohon ingas itu bisa berdiri lagi. Sehingga Raden Barata ini merasa kewalahan. Dan dia itu, mohon maaf, dongkol hatine. Merasa disepelekan oleh pohon ingas itu. Wong pohon kok bisa bikin malu putrane Bathara Ganesha. Ini pohon apa? Dirobohkan lagi pohon ingasnya. Habis roboh, berdiri lagi, dirobohkan lagi, berdiri lagi, berulang-ulang terus sampai seperti itu. Tuh. Nah, singkat cerita ini Raden Barata jengkel, tapi dia tidak punya solusi lagi selain setelah roboh setelah pohon itu roboh berdiri, dirobohkan lagi, begitu terus sampai Raden Barata ini kelelahan. Namun karena dia itu ingin menunjukkan ke para dewa dan para anak-anaknya dewa bahwa dia itu orang pengpengan, dia tidak mau minta bantuan apapun. Jadi dia tetap nekat gitu. Nah, apakah Raden Barata itu berhasil merobohkan pohon ingas itu? Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.